Oke, hari ini kita akan masuk ke masih mengenai aturan rantai dari fungsi dua peubah. Coba kita lihat dulu yang sebelumnya. Aturan rantai itu ada dua di fungsi dua peubah. Yang pertama jenis satu udah, yaitu kalau kita punya fungsi set fungsi XY, X-nya fungsi T, Y-nya fungsi T. Masing-masing ini fungsi satu peubah. Nah, yang jenis dua yang akan kita bahas hari ini adalah sebagai berikut. Setnya sama fungsi XY, tapi sekarang X-nya fungsi dua peubah juga, bergantung ke S dan T, Y-nya juga bergantung ke S dan T, gitu ya. Jadi, set ini terhadap X dan Y dia fungsi dua peubah. Terhadap S dan T juga dua peubah ya. Kalau X-nya digantikan dengan ini, Y-nya digantikan dengan ini, ya hasilnya set fungsi ST dua peubah. Oke. Nah, tujuan kita adalah karena sekarang set fungsi S dan T, jadi kita akan menghitung turunan parsial dari set terhadap S dan terhadap T. Oke, saya buka dari sini aja karena ini udah bertahap. Jadi kalau mau menurunkan set terhadap S, kalian mungkin udah bisa menebak asalnya set hanya fungsi X, Y. Jadi hanya bisa diturunkan ke X dan Y. Jadi langkahnya adalah turun ke variabel pertama. Ini dikalikan targetnya harus ke S. Turunan X-nya terhadap S. Notasinya pakai do dua-duanya ya. Karena ini juga dua variabel, X terhadap ST. Ditambah turunan set terhadap variabel kedua di sini. Gitu ya. Dan terakhir Y-nya harus diturunkan terhadap S. Begitu, ini cara menghitung do set do S. Kemudian untuk menghitung do set do Y, do set do T, sorry. Do set do T, sama aja. Turun dulu ke X, X-nya turunkan terhadap ini, terakhirnya T. Ditambah, karena ada dua, turunan bagian yang kedua, ke variabel yang kedua ya, kali do Y do T. Itu adalah aturan rantai jenis kedua. Oke, kita lihat contohnya. Saya akan kerjakan manual. Yang ini ya. Nah, mana. Nah, kerjakan di sini. Saya crop soalnya. Oke, coba rumusnya saya tulis ulang. Karena rumusnya kan teratur gitu. Jadi kita cepat mengingat saja dan mudah. Coba do S. Oh ya. Ini aja. Bentar, ini semua tebal kayaknya. Saya ganti dulu ya defaultnya. Yang ini. Supaya tulisnya nanti nggak ketebalan. Bentar, ganti satu-satu. Oke. Do set do S itu rumusnya ini fungsi dua peubah terhadap X, Y. Jadi turun dulu terhadap X. Do X, do X, do S. Kemudian turun lagi ke variabel yang kedua. Kali do Y, do S. Terakhirnya S. Nah, kalau kita hitung ini menjadi apa? Do set do X, 3X kuadrat Y. Tolong kalau salah dikoreksi. Dikalikan apa? Do X, do S mana? Ini turun ke S, hanya angka 2 aja. Do set do Y turun ke Y, setnya menjadi X pangkat 3 saja. Dikalikan do Y do S.
do Y, do S. Ini turun ke S. 5T ya. Begitu. Satu lagi. Do set do T. Do set do X kali do X do T itu ya. Tambah variabel keduanya do Y, do Y, do T. Sama dengan ini sama. Karena ini kan sama nih. Ini juga sama. Do X do T turun ke T. Ini turun ke T jadi 7. Ditambah X kuadrat. Ini turun ke T jadi 5S. Nah, begitu ya. Oke. Coba saya cek dulu. Marisa, paham nggak Marisa? Paham, Pak. Aditya? Paham, Pak. Paham? Dava? Hadir, Pak. Hadir. Paham, Pak. Hasan? Paham, Pak. Yang nakal, Henap? Henap? Pak, saya nakal, Pak. Hadir, Pak. Nah, Hadir. kamu daftar hadirnya nggak pakai NIM ya nakal. Oh, sorry, Pak. Ih, nakal nggak sadar lagi. Ignatius? Paham, Pak. Siapa Udah, ya? Pak. Udah saya ganti, Pak. Iya, ya. Ayo. Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Kalau Pak, sudah paham. Itu harusnya X pangkat 3 kan? Mana? Oh, ini ya. Sorry. Nah, betul. X pangkat 3. Oke, lanjut ya. Kita lihat lagi ke slide-nya. Nah, kalau kemarin aturan rantai jenis 1 bisa dimanfaatkan untuk menghitung ini. Menghitung turunan fungsi satu peubah dalam bentuk implisit. Nah, yang ini sekarang bisa kita gunakan untuk menghitung menghitung turunan fungsi dua peubah dalam bentuk implisit. Ya. Oke, saya jelaskan di sini aja. Oh, saya perlu nge-crop sesuatu dulu. Oh, enggak. Langsung aja lah. Oke, kalau saya punya set sama dengan fungsi XY, ya ini bentuk eksplisit ya. Si dua peubah. Kalau dalam bentuk implisitnya, saya punya ekspresi dalam X, Y, dan Z sama dengan 0. Ini set sebagai fungsi dari X dan Y dalam bentuk implisit. Kadang-kadang ini nggak menyatakan fungsi, tapi hanya permukaan. Misalkan bola. Bola kan bukan fungsi. Tapi sebenarnya di dalamnya tersirat ada dua fungsi. Setengah bola yang di atas bidang X, O, Y, sama setengah bola yang di bawahnya. Jadi rumusnya juga nanti berlaku gitu ya, meskipun bukan fungsi. Rumus yang akan kita bahas. Ini contohnya apa? Kalau bingung ya ambil aja misalnya X kuadrat ditambah X Y kuadrat ditambah X pangkat Y kali Z ditambah cos YZ gitu ya, sama dengan 0. Nah, ini ekspresi yang memuat X, Y, dan Z. Tiga-tiganya muncul ya. Kalau salah satu nggak muncul, Z-nya nggak muncul, ya jadi fungsi satu peubah lagi nanti. Nah, di sini X dan Y tidak ada kebergantungan. Dua-duanya variabel bebas. Ya. Sedangkan Z-nya baru bergantung ke X dan Y. Nah, tujuannya adalah itu akan dicari
Ini karena set fungsi dari X dan Y akan dicari turunan parsial set terhadap X dan turunan parsial set terhadap Y. Nah, caranya kita lihat ya. Caranya dari sini itu saya turunkan dulu. Turunkan terhadap variabel, sebut aja apa variabelnya. Variabel U itu boleh ya. U itu. U dari mana? Dari langit. Biarin aja, saya mau ngitung. Kalau mau diturunin terhadap U, ya kan si F besar hanya bisa turun terhadap X, Y, Z aja. Ya turunin dulu terhadap variabel pertama. Kali do X, do U. Gitu kan ya. Rantai. Aturan rantai. Variabel kedua do apa? Y, do Y, do U. Tambah turunan ke variabel ketiga. Kalau ada 3 ya ini ya. Terhadap yang pertama, yang kedua, kemudian juga yang ketiga. Do Z, do U. Sama 0. Nah, sekarang saya ganti, oh ya ini harusnya saya kasih warna merah dulu. Semua terhadap, salah. Coba betul ya. Ini U, ini U. Sekarang saya ganti U-nya sama dengan X sendiri. Jadi ini ganti X, maka yang bawahnya menjadi do F, do X, do X, do X. Do F, do Y, do Y, do X. Do F, do Z, do Z, do X. Do-nya meni jelek. 0. Nah, gitu ya. U-nya diganti X. Nah, kita lihat X turunin ke X. Ini kan yang saya kotakin. Itu 1 ya. X turun ke X. Y turun ke X berapa? Apakah DY DX? Tidak, karena X dan Y tidak ada kebergantungan. X dan Y dua-duanya variabel bebas. Nggak ada hubungan. Jadi Y diturunin ke X, ya hasilnya 0. Gitu ya. Beda dengan yang waktu menurunkan fungsi implisit satu peubah pakai aturan rantai ke 1. Waktu di sana itu Y bergantung X. Maka ada DY DX. Ini Y turun ke X, hasilnya ya 0. Dengan demikian, saya bisa menghitung bagian ini. Kalau F besarnya diketahui, ini tadi tengahnya menjadi 0. Saya bisa menghitung ini. Maka do Z, do X tinggal ini dibawa ke kanan, dibagi ini. Gitu ya, itu cara menurunkan fungsi dua peubah yang bentuknya implisit dengan bantuan aturan rantai jenis 2. Satu lagi, ini kan baru menghitung yang do Z, do X. Nah, dengan cara yang sama, saya langsung turunkan ini. Mau menghitung yang do Z, do Y. Kayak tadi juga caranya. Saya tiru cara yang di atas. Turunkan ke F terhadap variabel pertama dulu. Variabel pertamanya itu X. Kali turunan X. Saya sekarang nggak pakai U lagi, langsung. Terakhirnya mau ke Y. Turunkan variabel F terhadap variabel keduanya. Yaitu Y. Ini turunkan tentunya terakhir terhadap Y. Dan ini variabel ketiganya Z. Z-nya turunkan terhadap Y. Nah, ini kembali 0 karena X dan Y saling independen, nggak ada hubungan. Ini 1. Dengan demikian,
saya punya do set do y, tinggal ini dibawa ke ruas kanan, dibagi ini. Jadilah rumus berikut ini. Ya. Oke. Nah, kalian boleh mau mengingat yang biru atau yang hitam. Yang hitam udah disederhanakan. Ini 1, ini 0. Saya lebih mengingat-ingatnya yang atas karena berpola. Tapi dengan mengingat ini ya, 0. Karena Y dan X dua-duanya variabel bebas. Oke, kita lihat contohnya. Contoh ini. Nah, kita ambil. Masukkan ke sini. Saya akan hitung. Tentukan ini. Oke, jadi kalau diakurkan ke rumusnya, mana fx, y setnya? Yaitu ini ya, di soal ini adalah yang ini. Ini yang kita namakan f besar bergantung ke y, x, y, dan z. Nah, menghitung do f, do x. Mencari bukan do f, do z, do x. Tulis dulu sama saya rumusnya. Do f turun ke variabel pertama, kali terakhir harus ke ini, x. Turun f besar ke variabel kedua, terakhir variabel 2-nya harus turun ke x. Turunan f terhadap variabel ketiga, turunan variabel ketiganya terhadap x. Semua terhadap x karena mau mencari ini, do z, do x. Terakhirnya harus do x. Nah, kita hitung aja do f, do x. Ini turunkan ke x, ini yang ada x-nya cuma ini. 3x kuadrat. Pangkatnya neplok aja sebagai kayak konstanta. Kali 1 ya. Yang ini 0. Jadi 0 saya nggak hitung. Yang ini turun ke sorry, salah ya. Ini baru yang ini tadi kan. Kemudian masih ada ini. Kebetulan ini nggak ada X-nya. Jadi turunan yang ini X-nya 0. Ya udah, kebetulan udah betul. Kali 1 ditambah 0 ditambah. Sekarang ini turun ke set. Ini dulu. X pangkat 3-nya sebagai konstanta. Saya turunnya. Pangkat sesuatu turunannya tetap kali turunan atasnya terhadap set. Karena saya lagi ngobrolin terhadap set. Kali 2. Minus 5 sin sesuatu turunannya cos. Kali turunan dalamnya lagi ya. Terhadap set. Jadi min 1. Seluruhnya dikalikan do set do x sama dengan 0. Nah, dari sini tinggal kita susun do set do x sama dengan ini saya bawa ke ruas kanan menjadi minus ya. Min 3x kuadrat pangkat y ditambah 2z dibagi yang ini. X pangkat 3, pangkat Y ditambah 2Z. Ini min kali min 1 jadi plus 5 cos Y kuadrat min Z. Nah, begitu. Ya, kalau nggak paham tanya ya. Kalau nggak paham tanya. Oke. Sekarang mencari do set. Ketinggalan. Hah? Itu Oh, yang 2-nya ketinggalan. 2 di sini ya. Ah, gitu betul. 2-nya ketinggalan. Nah,
mencari do set do y. Kembali rumusnya tulis dulu. Mencari do set do y. Jadi si F besar turuninnya ke Y. Tapi X besar tuh ada X, Y, Z. Harus turun dulu beruntun variabelnya. Do set. Do set lagi. Do F. Do X. Do X. Terakhirnya do Y. Turun lagi yang F terhadap variabel kedua. Terakhirnya harus Y. Turunan F terhadap variabel ketiga kali setnya terhadap Y. Luas kanan diturunin 0. Oke, ini 0. X dan Y nggak ada hubungan, jadi 0 ditambah do F do Y. Kita hitung. Supaya gampang kelihatan, saya crop dulu ini. Taruh di bawah. Ya, supaya kelihatan fungsinya taruh di situ. Nah, turun ke Y. Menjadi X pangkat 3-nya tetap. E pangkat turunannya tetap E pangkat. Kali turunan pangkatnya terhadap Y. 1. Ditambah. Ini turun terhadap Y. Min 5. Tambah dong. Min 5. Sin jadi cos. Kali turunan dalamnya. Y kuadrat 2Y ya. Itu. Kali do Y 1 ya. Kali 1. Ditambah, ini kita udah ngitung tadi. Yang ini panjang ini. Jadi saya salin aja. Capek-capek di crop aja. Ini sama kan ya? Saya taruh di sini. Ups, panjang. Dan turun naik. Oke, supaya kelihatan. Wah, panjangnya, ampun. Kecilin dikit. Gitu. Dikalikan yang ini. Do set do Y sama dengan 0. Nah, tinggal disusun. Ini tadi depannya 0 ya. Jadi, do set do Y sama dengan min dari suku yang ini. Panjang sekali. Aduh. X pangkat 3. E pangkat Y ditambah 2 set. Min 5 kali 2, 10. Y. Cos Y kuadrat min set. Begitu. Dibagi. Ini tadi tinggal di crop aja. Nah, gitu ya. Oke. Paham ya? Nah, pola rumusnya teratur kan? Kalau yang nggak paham, nanya. Biar dijelaskan. Kalau sudah paham, saya pindah pasal lagi. Masih 2 pasal di bab ini. Hanya pasalnya 2 pasal, 1 pasal sekarang, 1 pasal lagi minggu depan. Karena besok kita tutorial dulu. Oke. Balik sini. Nah, maksimum dan minimum fungsi 2 peubah. Nah, di pembahasan maksimum dan minimum fungsi 2 peubah, itu nanti ada 2 kelas, yaitu maksimum minimum bebas, ada fungsi 2 peubah, cari maksimum minimumnya. Ada fungsi 2 peubah yang mencari maksimum minimumnya dengan syarat, dengan kendala. Nanti itu yang minggu depan ya, dengan kendala. Oke. Kita lihat satu persatu yang maksimum minimum bebas dulu. Jadi perhatikan sebuah grafik permukaan dari fungsi 2 peubah ini. Permukaannya seperti ini.
Ini saya gambar pakai software yang namanya MATLAB. MATLAB itu software yang sangat mahal. ITB punya lisensi. Kalian bisa ke Comlabs menginstalnya. Ya, gratis. Karena udah lisensi sekampus. Dan semua produk Microsoft juga kalian bisa install di sana. Windows dan Office dan lain-lain pokoknya yang Microsoft. Nah, kita masuk ke definisi dulu. F dikatakan mencapai maksimum di titik P0. P0 ini darah definisinya pasangan XY. Pasangan XY itu ya. Bila nilai fungsi di P0 itu paling gede. Artinya nilai fungsi di titik P yang lainnya selalu lebih kecil atau sama dengan di nilai fungsi di P0. Pokoknya yang lain nggak ada yang lebih dari dia. Untuk semua P yang ada di daerah definisi F. Ingat P ini pasangan X, Y ya. Saya menyingkat aja jadi P. Oke, jadi ini dikatakan titik maksimumnya di P0. Nilai maksimumnya itu nilai setnya. Itu disebut nilai maksimumnya. Oke, contohnya di gambar ini ya ini. Paling tinggi dia. Presiden gitu ya. Kalau di Indonesia. Paling tinggi. Kemudian F dikatakan mencapai nilai minimum di P0 bila nilai fungsi yang lainnya nggak ada yang lebih kecil dari FP0. FP0 paling kecil. Boleh ada yang sama dengan dia, tapi nggak ada yang lebih kecil dari FP0. Nah, FP0-nya ini setnya disebut nilai minimum di sini. Coba saya tanya dulu. Kalau saya punya fungsi, sebentar dihapus dulu. Set sama dengan 3. Gambarnya, dan nggak usah digambar juga nggak apa-apa. Setnya 3. X, Y, Z. Setnya 3 berarti 1, 2, 3 setnya. X dan Y-nya bebas. Tarik ke sumbu X, tembus ke sana, ada yang tembus nggak usah digambar lah. Y-nya juga bebas, digambar yang positif. Jadi itu tak lain adalah bidang set sama dengan 3 itu bidang yang sejajar X, Y, dinaikkan 3 satuan ke atas gitu ya ini. Punya titik maksimum nggak? Mengikuti definisi ini. Ada nggak titik maksimumnya? Berapa P0-nya coba? Halo? 3, Pak. 3. Itu nilai apa? Bukan titik maksimumnya tuh titik XY-nya. Di titik berapa mencapai maksimum? Di titik P0 itu pasangan X, Y ya. Berapa titiknya? Tempat dia mencapai maksimum. Mengikuti tentunya definisi ini. Hampir betul yang tadi menjawab berapa? P0-nya. Bisa semua nggak sih, Pak? Nah, bisa semua ya. Karena di semua titik P0 yang mana aja nilai fungsinya itu selalu lebih besar atau sama dengan di yang lain ya. Jadi semua titik maksimum. Boleh titik 0, boleh titik ini, semua titik di bidang XY yang manapun titik maksimum. Nilai maksimumnya 3, nilai fungsinya. Nilai set ya. Kemudian titik minimumnya mana? Yang tadi Mas Yan. Semua titik juga ya. Karena semua titik itu ambil yang mana selalu memenuhi ini. Karena semua sama nilainya. Jadi sebuah titik tuh bisa titik maksimum sekaligus dia juga titik minimum. Oke. Sekarang
ada pengertian maksimum lokal. Ini maksimum lokal, maksimum lokal, maksimum. Ini juga maksimum lokal. Maksudnya apa? Yaitu sama kayak tadi, dia paling gede, tapi cukup dilihat titik-titik di sekitarnya aja. Nggak harus di semua domain. Ya. Contohnya misalkan yang maksimum, kalau maksimum itu maksimum global, minimum juga maksudnya minimum global, kalau lokal ditulis lokal. Contohnya yang maksimum, kalau posisi di Indonesia presiden gitu ya, paling top dia. Yang lokal mana maksimum lokalnya? Ya para gubernur, itu maksimum lokal tuh. Para bupati maksimum lokal juga di daerahnya gitu ya. Jadi kalau dilihat cakupan daerahnya hanya di daerah tempat si bupati berada, di kabupaten, satu kabupaten ya dia maksimum juga. Jadi maksimum lokalnya bisa para gubernur, bupati, wali kota. Presiden sendiri yang maksimum termasuk maksimum lokal. Karena kalau dilihat di daerah yang kecil tempat dia berada, di DKI, Jakarta itu, ya dia maksimum lokal juga. Meskipun gubernur Jakarta juga maksimum lokal gitu ya. Oke, jadi kalau yang maksimum pasti maksimum lokal juga. Tapi yang maksimum lokal belum tentu jadi maksimum. Maksimum lokal hanya di daerahnya aja dilihatnya. Kemudian ada yang minimum lokal ya sama aja ya, ini minimum lokal. Kalau yang di permukaan sini yang saya tunjuk bukan maksimum lokal, bukan minimum lokal. Karena apa? Kalau saya lihat di daerah sini, ada yang lebih tinggi dari dia, ada yang lebih rendah. Setiap dibikin sebuah daerah di sini. Ya, tapi kalau ini, saya bikin daerah di sini, dia paling maksimum gitu. Oke. Itu. Oke, untuk selanjutnya, titik maksimum atau minimum disebut titik ekstrim. Sebenarnya ada tambahan satu lagi. Kalau maksimum lokal atau minimum lokal disebut aja titik ekstrim lokal ya. Supaya enggak nyebutnya panjang. Nah. Titik ekstrim lokal tidak selalu ada. Lewat aja ya, nggak terlalu penting ya. Atau mau dicontohkan ini? Perlu contoh nggak? Diam aja nggak dikasih contoh. Perlu, Pak. Perlu. Ambil fungsi ini. X, Y sama dengan apa ya? X kuadrat ditambah Y kuadrat. Daerah definisinya sini. 0, X kecil 1, dan 0, Y kecil 1. Nah, ini bentuk kuadrat-kuadrat. Maksimumnya di berapa? Nggak boleh disebut di 1,1. 1,1 nggak masuk daerah definisi. Nah, nggak ada kan? Nggak ada. Minimumnya juga nggak ada dia. Nggak boleh dibilang di 0,0. Karena 0,0 nggak masuk daerah definisi. Kecuali gini. Nah, ini punya minimumnya di titik 0,0. Maksimumnya tidak ada. Kalau gini gimana? Tetap maksimumnya nggak ada. Bukan di 1,1. Ya, paham ya? Oke. Jadi nggak selalu ada. Nah, bila daerah definisinya berupa himpunan tutup dan terbatas, maka titik ekstrimnya dijamin ada. Maksudnya apa itu? Coba kita lihat. Itu daerah definisinya terbatas, itu XY-nya nggak boleh sampai taki nggak. Misalnya daerah definisinya hanya segini nih. Ya entah elips apa, pokoknya daerah definisinya ini XY-nya. Nah, kalau tertutup dan terbatas, terbatas itu artinya punya batas dia, termasuk batasnya. Kalau daerah definisi terbuka, misalkan apa pinggirannya nggak masuk gitu, kayak tadi saya bikin himpunan XY di mana ujung-ujungnya nggak masuk, hanya titik-titik dalamnya aja daerah definisinya, maksimum minimumnya tidak dijamin. Bukan tidak ada ya,
Kalau ini dilanggar, ini tidak dijamin. Tapi kalau ini dipenuhi, biasanya apa? Pinggirannya termasuk, ini tertutup tuh. Dan terbatas itu XY-nya nggak boleh sampai tak hingga, maka titik ekstrimnya dijamin ada. Oke ya. Saya akan contohkan dulu yang kayak ini tuh, misalkan ini. Nanti kita jawab, tapi saya ini kan dulu. Nih, tentukan titik ekstrim dari fungsi ini pada daerah ini. Ini kalau kalian gambar, nanti kita sebentar lagi jawab. Ini bentuknya elips termasuk pinggirannya. Jadi daerah definisinya semua titik-titik di dalam elips termasuk pinggirannya. Ini tertutup. Juga terbatas XY-nya. Nanti Y-nya paling besar 2, X-nya paling besar 1. Nah, pasti ada titik maksimum, ada titik minimumnya. Yang seperti itu. Oke, balik lagi. Mundur dulu. Nah, untuk mencari titik maksimum atau minimum lokal, ingat kalau titik maksimum sama titik minimum, pasti termasuk maksimum lokal dan minimum lokal ya. Jadi titik ekstrim pasti termasuk ekstrim lokal. Bisa nyarinya yang lokal dulu. Nah, untuk mendapatkan titik-titik ekstrim lokal, itu calon-calonnya dikumpulkan dulu. Dan di sini nggak diturunkan, calon-calonnya itu sama dengan di matematika 1A, yang fungsi 1 peubah. Yaitu yang pertama, ini, titik stasioner. Kalau di 1 peubah, ini adalah titik yang turunannya 0. Kalau di sini adalah titik yang memenuhi ini. Ingat, ini adalah turunan ke X, turunan ke Y. Ya. Jadi turunan parsial ke X-nya 0, turunan parsial ke Y-nya 0. Ini salah nih. Sorry. Ini F kecil ya fungsinya. Oh ya, tergantung lah. Kalau Fx-nya dalam fungsi besar, F besar ya F besar. Kalau F-nya F kecil ya F kecil gitu. Kemudian titik singular. Itu titik yang turunannya tidak ada. Ini biasanya nggak dikeluarkan. Terlalu rumit menguji yang singular. Selama ini mungkin udah ada 10, 15 tahun atau 20 tahun nggak pernah mengeluarkan suruh menguji titik singular di 2 peubah. Yang satu lagi adalah titik batas pinggiran-pinggiran dari daerah definisinya. Itu calonnya. Jadi kalau mau mencari maksimum minimum, baik lokal ataupun global, ya cari dulu ini semua. Baru melangkah ke langkah selanjutnya. Nah, kita lihat dulu satu contoh. Contoh ya. Ini contoh sangat spesial, jadi nggak perlu pakai alat-alat yang canggih seperti di halaman berikutnya nanti. Coba kita lihat. Tentukan ekstrim lokal dari ini. Calonnya kita kumpulkan. Calonnya, yaitu yang turunan parsialnya terhadap X dan Y 0. Jadi saya hitung turunan parsialnya. Oke. Kemudian dibuat 0. Ya, ini dibuat 0, X-nya menghasilkan 0. 1, sorry ya. X-nya 1, ini sama dengan 0, Y-nya 0. Jadi X-nya 1, Y-nya 0. Nilai fungsinya saya hitung juga. Tapi nanti baru dipakainya di bawah ini. Pokoknya titik stasioner dulu dapat. Titik singular nggak ada. Ini polinom 2 peubah, bisa diturunkan. Titik batas nggak ada. Ini XY-nya berlaku seluruh R2. R2 nggak ada batasnya. X-nya dari min tak hingga sampai tak hingga, Y-nya juga. Oke, jadi saya hanya dapat titik stasioner aja. Nah, titik stasioner ini termasuk titik maksimum lokal atau minimum lokal atau bukan ya? Nah, karena ini spesial, saya bisa ngitung demikian. Ini mau saya kuadratkan sempurna. Perlu ditambah 1 kan ya? Supaya bisa jadi kuadrat sempurna. Kalau ditambah 1 ya harus dikurang 1 supaya nggak merubah fungsinya. Nah, ini saya kuadratkan.
Nah, kita lihat. Fxy berarti sekarang sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Yang ini bentuknya kuadrat. Nggak mungkin negatif. Paling-paling 0 gitu. Sekecil-kecilnya 0. Nggak bisa negatif. Yang ini juga sekecil-kecilnya dia 0. Oke. Jadi keseluruhan ini minimal nilainya -1 ya. Kan ini nggak mungkin negatif, ini nggak mungkin negatif. Ini -1. Ya sekecil-kecilnya dia 0, ini juga 0. Jadi saya punya ekspresi ini selalu lebih besar dari -1. Karena -1 tambah, ini nggak bisa negatif, ini nggak bisa negatif. Paling bisa 0. Nah, kita bandingkan dengan titik stasioner kita tadi. Titik stasioner, di titik stasioner, nilainya -1. Dari ekspresi ini yang sudah saya ubah, bentuknya, Fxy itu selalu lebih besar sama dengan -1. Berarti ini titik minimum ya. Udah bukan minimum lokal lagi, minimum. Karena semua nilai fungsi, berapapun xy-nya, harus lebih besar sama dengan -1. Di titik ini -1. Berarti ini titik yang paling kecil nilainya. Jadi didapatlah titik minimum di 1,0. Titik maksimumnya mana? Nggak ada. Kenapa? Kita lihat aja dari sini. Kalau X dan Y-nya membesar terus, ini akan menuju tak hingga ya. Nggak ada maksimumnya. Nah, begitu. Tinggal satu halaman lagi. Oke, saya lanjut. Tapi yang contoh ini nggak akan keluar lah spesial gini ya. Sekarang kita akan pakai teorema menguji titik ekstrim lokalnya. Jadi langkahnya tetap harus cari dulu calon-calonnya ini ya. Oke, kita lihat. Ini bacanya gini. Kalau baca dari depan nggak enak tadi saya waktu nerangan kelas 25. Teorema pengujian titik ekstrim lokal ini hanya bisa dipakai untuk menguji titik stasioner aja. Mencari titik maksimum minimum lokal dari titik stasioner. Gimana kalau ada titik batas atau titik singular? Nggak bisa, harus pakai cara lain. Gitu ya. Hanya untuk titik stasioner. Jadi nanti soal ini nih. Soal ini kan memuat batas ya. Elips, pinggirannya termasuk. Ya harus diakalin nanti. Gitu ya. Sementara kalau titik stasioner dulu gini ceritanya. Kalau saya cari dulu titik stasioner, namakan P0, bisa banyak P0 tuh. Titiknya bisa lebih dari 1 ya. Titik stasioner di fungsi 1, 2 peubah juga kan, yang turunannya 0 bisa ada beberapa titik. Jadi kita hitung titik stasioner, turunan ke X sama dengan 0, turunan ke Y sama 0 gitu ya caranya. Kemudian setelah didapat titik stasionernya, kita hitung ini. Jadi dihitung turunan parsial kedua di titik stasioner. Jadi ini keluarnya nanti angka karena P0-nya udah titik tertentu, titik stasioner dikurangi ini. Ini sebenarnya datangnya dari Fxy dikalikan Fyx. Tapi kalau dia punya turunan parsial kedua yang kontinu, Fxy dan Fyx sama aja. Jadi bentuknya hanya muncul Fxy kuadrat. Nah, dari situ diakurkan ke tabel ini. Teorema ini kalau yang penasaran, kenapa kok aneh berlaku kayak gini? Ada buktinya di buku Purcell ya. Bisa dibaca sendiri. Oke. Nah, saya di sini akan jelaskan aja penggunaan ini. Oke.
Tinggal contoh-contohnya. Oke. Tentukan ekstrim lokal. Oh ya, ini ada lagi yang ketiga. Tadi nggak disebut di depan. Titik pelana. Titik pelana itu bukan titik maksimum lokal, bukan minimum lokal. Jadi coba ya saya demokan ya titik pelana. Pakai GeoGebra lah. Titik pelana tuh yang gambarnya kayak pelana kuda itu yang apa? Namanya apa? Paraboloida, hiperboloida ya. Bentuknya tuh kalau nggak salah set sama dengan min X pangkat 2, satunya plus pangkat 2. Salah nulis. Ditambah Y pangkat 2. Enter. Mana gambarnya? Ya nggak keluar, harus 3 dimensi. Mana 3 dimensi? Ups, sudah keluar dia. Sebentar. Cuma gede sekali. Saya berusaha kecilin. Aduh, gede sekali gambarnya. Wah, nggak enak. Batal. Saya gambar pakai software yang namanya Maple ya. Coba kita panggil dulu Maple-nya. Karena kalau di GeoGebra kita nggak bisa, saya nggak bisa sebenarnya diberi range itu. Kalau di sini bisa, ini Maple namanya. Kalau yang ini berbayar ya. Tapi kalau kalian masuk FTP3 yang pernah saya jelaskan ya, FTP3 di sana ada software Maple. Oke ya. Kalau mau ngeplot 3 dimensi rasanya harus manggil dulu harus mengambil dulu library untuk ngeplot ini. Kemudian saya plot aja 3 dimensi dari set sama dengan min X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Itu ya, itu set sama dengan itu. Kemudian range X-nya sama dengan min 1 sampai 1. Range Y-nya sama dengan min 1 sampai 1. Itu. Kenapa ini? X-nya. Oh, ini kelebihan. Titik-titik gitu kalau sampai itu. Titik-titik. Nah, gambarnya. Oh ya. Sumbunya normal aja. Aksis sama dengan normal. Supaya jangan dikubusin gitu. Ini gambarnya. Nah, titik pelana itu titik. Ini kayak pelana kuda ya kalau dipanjangin. Kalau dipanjangin gitu. Dia nggak berubah. Ya, pokoknya ini kayak pelana kuda. Kita lihat titik yang di tengah-tengah ini titik 0,0. X-nya 0, Y0, Z-nya juga kebetulan 0 kalau dihitung ya. Dia bukan titik minimum. Kenapa? Karena terhadap kurva ini memang dia minimum. Tapi kan ini masih ada gambar bawahnya itu. Terhadap bagian yang di sini dia maksimum gitu kan. Jadi hati-hati, ini jangan dipandang sebagai titik minimum. Bukan. Karena daerah di sekitarnya di tempat lain, dia malah terhadap yang bawah dia maksimum. Begitu ya, yang gitu namanya titik pelana. Oke. Sekarang saya balik ke soalnya lagi. Tentukan titik ekstrim lokal atau titik pelana dari fungsi ini. Nah, saya karena tadi jam 11 udah mengajar matematika 2A untuk kelas pengulang, saya akan pakai, males nulis lagi satu-satu ya. Saya akan pakai saja ini soalnya yang tadi. Tentukan titik ekstrim lokal atau titik pelana dari ini. Ada tambahan AB-nya anggap positif.
Oke. Supaya enak, nggak langsung ciluk bak semuanya, saya akan berusaha tutupi gitu ya. Supaya munculnya sebagian-sebagian. Bentar. Mana ini ujung bawahnya? Saya mau bikin penutup yang agak kecil. Supaya bisa ditutupin gitu. Oke. Kita lihat. Untuk menghitung, untuk menentukan titik ekstrim lokal, cari titik stasionernya dulu. Karena P0 titik stasioner. Titik stasionernya kita hitung. Mana ini ya? Jadi tutupin ini. Titik stasionernya. Jadi ini turunkan ke X menjadi ini. Turunkan ke Y menjadi ini. Kemudian kita buat 0. Ininya 0, ininya 0. Ketemu XY-nya itu adalah titik stasioner. Kemudian titik batas ini nggak ada. Syukurlah nggak ada. Jadi bisa diuji pakai yang tadi. Yang ada D besar tadi. Kemudian titik batas nggak ada. Kemudian titik singular juga nggak ada. Karena ini semua bisa diturunkan. Bentuknya polinom. Nih kan. Jadi hanya ada titik stasioner 1. Nah, selanjutnya kita uji dengan ini. Hitung turunan parsial ke X. fxx, fyy, fxy. Kemudian dihitung di titik stasioner. Oke, lanjut lagi. Jadi saya hitung ini. Turunan parsial ke X. Bukan turunan parsial ke X. fxx atau di sini set xx. Turun ke X, ini turunkan lagi ke X. Jadi ini min 2. Kemudian turun ke Y, turunkan lagi ke Y. Jadi set YY. Kemudian satu lagi, turun ke X, kemudian turun ke Y. Ini turun ke Y. Nggak ada Y-nya, 0. Kemudian ini harus saya hitung di titik stasioner. Oke, saya masukkan X-nya 0, Y-nya 0. Tetapi ini sebut aja titik P. Karena ini nggak bergantung X dan Y lagi, ini juga XY-nya hilang, XY-nya hilang, udah nggak ada. Ya, turunan parsial keduanya tetap aja ini ya, karena udah konstanta semua. Kemudian dihitung D. D itu set XX di titik P kali set YY di titik P dikurangi set XY kuadrat. Oke, D-nya saya hitung. Tung. Didapat ini. D-nya kecil 0. Akurin ke tabel tadi. Kalau D-nya kecil 0, maka titik stasioner tersebut adalah titik pelana. Gitu ya. Bisa ya? Nah, lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Untunglah kalian kuliahnya online, ininya nggak usah dihafal ya. Kuliahnya online. Ujiannya online, jadi nggak usah dihafal. Ada untung ruginya ya online. Kalau kalian nggak teliti, silakan. Tapi nilainya itu hitam putih. Salah atau benar gitu. Nggak teliti, ya salah gitu. Oke. Ya, yang ini saya tutup, sudah selesai. Sekarang soal kedua. Tentukan titik pada permukaan ini yang jaraknya paling dekat ke titik asal. Ke titik 0,0,0 di ruang kan. Oke, saya buka lagi ini. Kemudian ini si ciluk baknya saya buka. Ini. Ciluk bak, tutup dulu. Ya, bukan bikin susah supaya kaliannya melihatnya
teratur, lebih langka. Oke, ini permukaan gambarnya kita nggak tahu karena ini bukan permukaan standar yang 7 buah di depan itu ya. Bukan elipsoida, bukan paraboloida, bukan apalah. Ini pokoknya. Jadi saya ilustrasikan aja permukaannya kayak gini. Bukan gambar sebenarnya. Hanya ilustrasi dari permukaan ini. Nah, tentukan titik pada permukaan. Yang mana titiknya? Nggak tahu. Saya sebut aja titik P. Tapi P itu jangan diambil bilangan tertentu. Kan mau ditentukan P-nya bisa di sini, bisa di sini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di mana aja P-nya nggak tahu. Jadi P-nya dinotasikan X, Y, Z sembarang pada permukaan ini. Gitu ya. Nah, P-nya X, Y, Z. Kita mau menentukan berapa X, Y, dan Z-nya supaya jaraknya ke pusat koordinat paling dekat. Oke, kita lihat di sini. Jadi misalkan titiknya ini, jaraknya ke titik 00, jarak antara dua titik adalah Pitagoras saja. Ini dikurangi 0 kuadrat, Y kurangi 0 kuadrat, Z dikurangi 0 kuadrat, diakarkan ya. Ini jaraknya. Atau kalau dirumuskan menjadi ini. Nah, di sini D itu fungsi dari X, Y, dan Z. Fungsi 3 peubah. Kita nggak punya alatnya mencari titik minimum, mencari jarak minimumnya. Yang ada tadi menentukan minimum dari fungsi 2 peubah atau mencari maksimum dari fungsi 2 peubah. Jadi ini harus kita ubah menjadi 2 peubah. Salah satu harus dieliminasi. Nah, bagaimana mengeliminasinya? Kita lihat bahwa titik P pada permukaan ini. Berarti X, Y, Z di sini harus memenuhi hubungan ini. Yaitu Z kuadratnya haruslah sama dengan ini. Nah, di sini Z kuadratnya bisa saya ganti dengan ini. Oke, menjadi ini. Z kuadratnya sama dengan X kuadrat Y tambah 4. Ya, jadi lebih cepat kalau gini saya meneraskannya. Oke. Naik sedikit. Ciluk lagi ya. Oke, sampai sini tadi. Nah, sekarang kita akan cari berapa X dan Y-nya saja. Setnya nanti dicari dari rumus permukaannya ya. Dicari X, Y supaya D ini minimum. Gimana caranya? Ya udah, standar kayak tadi. Cari titik stasioner, uji dengan rumus D besar. Tetapi karena bentuk akar, saya malas ngitungnya, nanti susah. Turunan parsialnya pasti ada 1/2 akar ini kali apa gitu ya. Jadi saya bentuk dulu fungsi yang lain. Ini. Fungsi yang tanpa akar. Kenapa dibentuk ini? Karena ada teorema ya yang nggak disampaikan di sini. Di kalkulus 1 sebenarnya pernah disampaikan. Titik minimum dari bentuk akar, titik minimumnya di XY-nya, dengan titik minimum dari yang tanpa akar, itu sama aja. Titik minimumnya sama. Nilai minimumnya tentu beda. Nilai minimumnya yang ini dihitung tanpa akar, yang di ini pakai akar, beda pasti angkanya. Tapi titik XY-nya akan samaan. Nah, jadi saya akan bekerja dengan sini karena saya akan mencari titik minimumnya. Gitu ya. Oke. Nanti kalau XY-nya udah ketemu, setnya baru kita hitung. Lewat rumus permukaan aja yang tadi. Oke. Scroll dulu sebentar. Ciluk, gitu ya. Oke. Nah, supaya nggak membingungkan gitu dulu. Oke, jadi
Sekarang saya mau mencari titik minimum dari ini. Cari titik stasionernya. Berarti hitung turunan parsial pertamanya. Ya. Tolong sambil dihitung, takut tadi saya salah. Kalau ini salah berarti tadi di kelas tadi saya salah juga jelasinnya. Harus dikoreksi lagi nanti. Betul ya? Kemudian ini dibuat 0, ini dibuat 0. Kita lihat. Ini dibuat 0, berarti ini sama dengan 0. Jangan dibagi X ya. Tapi difaktorkan aja. Jadi saya ketemu di sini X-nya 0 atau Y-nya -1. Oke, biarkan dulu. Udah kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi sampai sini. Kemudian ini juga harus 0. Ini harus 0. Berarti ini harus 0. Nah, sekarang saya pakai hasil di sini. Kalau X-nya 0, X-nya di sini 0, berarti 2Y ditambah 0 kuadrat sama 0, pasangan Y-nya 0. Jadi untuk X yang 0 ini, supaya FY-nya juga 0, Y-nya harus 0. 0,0 pasangannya. Kemudian untuk Y sama dengan -1, saya masukkan lagi ke sini. Y-nya -1, 2 kali -1 tambah X kuadrat 0. Dari sini dapat X kuadrat sama dengan 2. Penarikan akar ada plus min, X-nya plus min akar 2. Jadi untuk yang Y -1, X-nya pasangannya ada 2. X-nya min akar 2 sama plus akar 2. Oke, jadi titik stasionernya tadi 0 dengan 0. Ini, sorry. Kemudian kalau Y-nya -1, X-nya ada min akar 2 sama akar 2. Begitu? Jadi agak cepat karena udah ada. Nah, sekarang diuji dengan rumus D tadi. Jadi harus ngitung Fxx, Fyy, Fxy. Hitunglah di sini. Fxx ini turun ke X, 2 ditambah 2Y. Turun ke Y, ini Fyy, 2, ini 0 ya. Jadi 2 aja. Fxy turun ke X, kemudian ke Y. Sekarang turun ke Y. Turun ke Y ini 0, turun ke Y ini 2X. Kemudian kita harus menghitung untuk setiap titik ini, nilai dari ini. Saya tabelkan gini. Saya tabelkan, kalau titik 0,0, dihitung Fxx-nya, masukkan di sini. 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. 2 ditambah 2 kali 0. 2. Fxy-nya 2X. 2 kali 0. 0. Fy-nya selalu konstanta, nggak bergantung X dan Y. Jadi Fy selalu 2. Kemudian ini titik yang kedua, dihitung juga. Titik yang ketiga, dihitung juga nilai ininya. Dihitung D-nya. D itu Fxx kali Fyy dikurangi Fxy kuadrat. Ini kali ini dikurangi ini kuadrat. Ini kali ini 0 dikurangi ini kuadrat. Ini kali ini dikurangi ini kuadrat. Nah, dari sini yang paling gampang disimpulkan D-nya negatif, berarti ini titik pelana. Kalau D-nya negatif. Ini juga D-nya tadi negatif, titik pelana. Yang ini positif D-nya. Nah, kalau positif, kita harus lihat ini. Kalau positif, lihat Fxx-nya di titik stasioner. Fxx-nya besar 0 atau kecil 0? Kalau besar 0 minimum, kalau kecil 0 maksimum. Kita lihat ke sini. Fxx-nya. Yang ini. D-nya positif, Fxx-nya positif. Berarti dia titik minimum lokal. Begitu. Ya. Oke. Nah. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Mau nanya, Pak. Ya? Tadi kenapa dijadiin 2 perubahan gitu ya, Pak? Maksudnya Z-nya diganti jadi Karena X sama Y. alat uji kita ini hanya ada untuk fungsi 2 peubah. Hanya ada untuk 2 peubah. Tidak ada untuk 3 peubah. Sedangkan kita lihat ini fungsi jaraknya 3 peubah. Gimana mencari titik minimumnya? Nah, harus salah satu dieliminasi. Nah, eliminasinya berdasarkan kenyataan bahwa titiknya ada di permukaan ini. Jadi set kuadratnya bisa diganti dengan ini. Oh ya, ini jawaban ini belum selesai ya. Belum selesai. Dapat X-nya dan Y-nya, setnya harus dihitung. Masukkan ke sini. Setnya nanti dihitung berapa. Kan tentukan titik pada permukaan. Berarti kita cari X, Y, dan setnya. Nah, kalian nanti hitung setnya berapa. Gitu ya. Jadi, misalkan yang 0, masukkan ke sini. X-nya 0, Y-nya 0, set kuadratnya 4, berarti ada 2 titik. Saya lanjut aja ya. Di sini, ini nggak bisa ditulisin. Jadi, masukkan X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 0, Y 0, set kuadrat sama 4, setnya plus min 2. Nah, itu titik minimum lokal adalah 0,0, min 2, dan satu lagi 0,0,2. Yang ini nggak usah dihitung karena titik pelana. Gitu ya. Dan kembali kalau hanya ada satu titik minimum lokal, dia jadi global. Gitu ya. Ini minimum lokalnya kan sebenarnya didapat satu titik dari sini. Memang setnya jadi 2. Tapi ininya titiknya 1. Dia minimum global. Ya, tadi saya menjawab di kelas 1 lagi, berarti belum menjawab titiknya. Baru menjawab X dan Y-nya. Setnya belum terjawab. Oke, paham ya? Yang ini nggak usah, karena udah titik pelana, bukan minimum pasti. Begitu. Nanti dilanjut sendiri ini jawabannya, jadi memasukkan 0-0-nya ke sini supaya dapat setnya. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya masih bingung, Pak. Huh? Kenapa dicarinya tuh yang minimum maksimum? Maksudnya kalau misalnya diambil kayak itu di ujung permukaan Karena itu ini terus pertanyaannya yang jaraknya paling dekat. Kalau paling dekat kan berarti jarak D-nya paling kecil, paling minimum kan? Gitu. Masih bingung? enggak paham, Pak. Nah, gitu ya. Ya, dari tadi saya kenapa mencari jarak yang minimum ya karena pertanyaannya ini. Ini kalau yang maksimumnya nggak ada, karena kalau X sama Y-nya mendekati tak hingga, ya jarak titiknya akan jadi tak hingga dari titik pusat. Dari soalnya kalau ditentukan jarak yang paling jauh, pasti nggak ada jawabnya. Soalnya nggak benar gitu. Nggak istilahnya kalau Inggris nggak well defined. Soalnya nggak terdefinisi dengan benar gitu. Karena kalau yang paling jauh ya tak hingga, nggak usah dihitung lagi. Oke, ada lagi? Nah, kalau nggak ada, kita istirahat dulu ya. 3 menit saja. 5:09 sampai 5, kurang dari 3 menit, sampai 5:12. Karena yang ketiga nanti makan otak yang cukup rumit. Ya. Baik, berikutnya kita akan bahas soal nomor 3. Saya sudah kuliahkan tadi sebelumnya, jadi saya buka aja ya dari sini. Kayak tadi lagi pakai penutup ini ya. Mana ini nggak mau keluar si notepad-nya, aneh. Hah? Sebentar, notepad-nya kok nggak bisa keluar. Aneh. Saya keluarin lagi aja yang baru kalau nggak mau keluar mah. Oke.
ciluk bak dulu ya supaya apa? Terlihat step demi stepnya, jangan langsung berak gitu tulisan sebanyak-banyaknya. Ini gede benar sih. Benar. Oke, soalnya seperti ini. Tentukan titik ekstrim, nggak tahu nih titik maksimum atau minimum gitu ya, dari fungsi ini pada daerah ini. Nah, daerahnya itu kalau saya rumuskan ini, daerah definisinya ini, kalau ada pertaksamaan kita bikin sama dengan dulu ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1, itu gambarnya adalah elips. Ke arah X ini 1 dari sumbu, ke arah Y sebesar 2. Karena ini 2 kuadrat 4-nya. Nah, yang lebih kecil 1, kita periksa daerah ini. Masukkan titiknya setelah digambar ini. Misalkan di sini saya ambil titik 4,4 di sini ya. Pastikan 4,4 di luar elips. 4,4 saya cek ke sini. Nggak memenuhi, nggak kecil 1. Berarti yang memenuhi yang di dalamnya saja. Gitu ya, karena ini bidang terbagi 2, yang di luar hijau sama yang di dalam hijau. Nah, yang di luar tadi dicek titiknya 1, nggak memenuhi, berarti yang memenuhi titik-titik yang di dalamnya. Oke? Jadi daerah definisinya hanya semua titik di dalam elips termasuk pinggirannya. Nah, sekarang saya buka ini. Teorema pengujian yang ada hanya untuk titik stasioner. Tadi yang pakai D besar itu. Untuk titik batasnya tidak ada. Tidak boleh pakai teorema itu. Karena ini pasti bukan titik stasioner, titik batas. Jadi, daerah S kita bagi 2. Yang di dalam elips, ini, itu titik-titiknya pakai pengujian titik stasioner yang biasa. Yang di batas, nanti pakai cara lain. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu yang di dalam. Yang di dalamnya dulu. Nah. Oke, untuk titik-titik yang di dalam elips. Ini. Caranya gimana? Standar kayak tadi. Aduh, ini fungsinya ketutup ya. Lah, nggak usah diciluk-bain ya. Langsung aja ya, supaya nggak pusing saya bolak-balik. Ini fungsinya mana ini tadi? Oke, fx-nya saya tulis lagi ini. Untuk titik-titik yang di dalam elips, pengujiannya pakai cara D tadi. Jadi fungsinya ini, kita cari titik stasionernya. Turunan ke X ini. Ini ya, turunin 2X. Turunan ke Y, 2Y. Dibuat 0, mencari titik stasioner. Ketemu X-nya 0, Y-nya juga 0. Jadi titik stasionernya saya namakan titik P 0,0. Kemudian kita uji lewat D besar tadi. Hitung turunan parsial keduanya. Fxx, mana? Ini turun ke X, turun lagi ke X. Jadi 2. Ini turun ke Y, turun lagi ke Y. Jadi FYY 2 juga. Fxy itu turun ke X, kemudian diturunkan ke Y. Nggak ada Y-nya, 0. Setelah itu saya harus ngitung turunan parsial kedua ini di titik stasioner, masukkan titik P. Tapi karena ini udah nggak bergantung X, nggak bergantung Y semuanya, ya di titik P ya sama aja nilainya, nggak berubah. D-nya saya hitung, Fxx kali Fyy min Fxy kuadrat, 4. Nah, D-nya positif, Fxx-nya juga di titik P positif, maka ini titik minimum lokal.
Oke. Tapi yang ditanya bukan minimum lokal ya. Titik maksimum dan titik minimum. Nih, tentukan titik ekstrim. Ya, biarin aja dulu. Oke ya. Jadi saya baru dapat titik minimum lokal ini, titik 00. Sekarang untuk di batas. Batas itu persamaannya adalah saya ganti warna hijau. Persamaannya ini. Pas pinggiran elips. Sama dengan 1. Nah, maka untuk batas kita nggak punya alatnya. Fungsi 2 peubah untuk menguji mencari titik maksimum minimum lokalnya. Harus ini diubah ke fungsi 1 peubah. Fungsi 1 variabel. Caranya ini daerah batasnya ini si elipsnya ini diparameterisasi, ditulis dalam fungsi parameter. Nah, gimana menulis fungsi parameternya? Macam-macam. Tergantung daerahnya. Bisa aja saya pilih X-nya sama dengan T. Dari sini. X-nya sama dengan T, Y-nya dihitung sekian T. Gitu. Tapi kita pilih karena elips itu ada keistimewaan, saya pilih ini. X-nya cos T, dari sini ini cos T. Ini supaya sin kuadrat T, jadi pilih Y-nya 2 sin T. Maka memenuhi ini kan, X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi 4, menjadi cos kuadrat ditambah sin kuadrat, sama dengan 1. Jadi parameterisasi ini harus memenuhi hubungan ini. Nggak harus yang ini ya, boleh yang lain lagi. Ini simple gitu. Nah, karena elipsnya juga lengkap, seluruh elips, berarti T-nya jalan 0 sampai 2pi. Gitu ya. Susah ya, ini susah. Harus diparameterisasi. Nah, selanjutnya fungsinya yang mau dicari maksimum minimumnya, kita ganti X dan Y-nya dalam parameter ini. Kan jadi 1 peubah tuh. Menjadi fungsi T saja. Fungsi T saja. Fungsi 1 peubah. Ya, 1 peubah kan kita punya alatnya di semester 1. Calon titik maksimum minimum lokalnya. Cari titik stasioner. Cari titik batas. Cari titik singular. Coba kita cari dari sini. Fungsi 1 peubah ini. Titik batas. Udah gampang nih kelihatannya. Batasnya 0 sama 2pi. Titik stasioner. Mencari titik stasioner. Ini diturunkan 1 peubah ini terhadap T. Kemudian dinolkan. Oke, saya turunkan ini menjadi cos kuadrat T menjadi 2 kali cos T kali turunan cosnya. Min sin T. Ini setelah disederhanakan jadi ini. Yang ini sin kuadrat menjadi 2 kali sin pangkat 1 kali turunan sin. Jadi ini ya, 2, ini ada 4 jadi 8. Oke, ini saya sederhanakan jadi ini. Titik stasioner adalah titik yang turunannya 0. Turunannya kapan 0 ini? Kalau sudutnya 0, 0 tapi nggak saya masukkan karena udah titik batas. Kemudian pi per 2, pi 3pi per 2 sama 2pi. Tapi 2pi udah titik batas, jadi nggak disebut lagi di sini. Titik singular, yang turunannya nggak ada. Kita lihat turunannya selalu ada ini. Ya, si ini turunannya adalah ini selalu ada. Ini titik singular nggak ada. Nah, periksa tanda F aksen ya untuk mencari titik maksimum minimum lokal. Periksa tanda F aksen, bikin garis bilangan, periksa tanda F aksen. Kita lihat ini titik-titiknya tandai dulu tadi 0, 2pi dan selanjutnya ini. Nah, antara 0 sampai pi per 2. Kita lihat antara 0 sampai pi per 2 itu kan di kuadran 1.
sin positif, cos juga positif. Jadi ini F aksennya positif. Antara pi per 2 sampai pi itu kuadran 2, sin positif, cos negatif. Jadi seluruhnya ini negatif. Dan seterusnya. Oke, kita dapat ini. Kita periksa setiap titik ini. Titik maksimum atau minimum lokal. Titik 0, kita lihat. Dari kiri, dari 0, sampai pi per 2, fungsinya naik. Jadi grafiknya naik. Jadi ini titik minimum lokal. Ya. Meskipun di sini kita nggak periksa tandanya, karena ini hanya dari 0 sampai 2 pi aja. Di luar itu kita nggak lihat. Nah, ini karena naik, fungsi turunannya positif, artinya fungsinya naik. Di sini minimum lokal. Saya nggak perlu T-nya sebenarnya. Saya perlunya X dan Y-nya. Ini X dan Y-nya saya hitung dari tadi parametrisasi ini. X-nya sekian, Y-nya sekian. Masukkan cos sama 2 sin. Cos 0, ini X-nya. Y-nya 2 sin 0. Ya. Kemudian titik ini adalah fungsinya turunannya plus, kemudian turunannya min. Jadi naik, kemudian turun. Ini maksimum lokal. Maksimum lokal. X-nya saya hitung. Masukkan lagi ke parametrisasi ini. X-nya cos T, Y-nya 2 sin T. X-nya cos ini. Cos pi per 2, 0. Y-nya 2 sin T. 2 sin pi per 2 jadi 2. Oke. Jadi ini juga, ini titik minimum lokal, ini maksimum lokal. Ini fungsinya turun terus sampai ujung. Ini minimum lokal. Ya, kebetulan ini titiknya ketemu yang sama, jadi pakai salah satu aja udah. Nah, saya udah dapatkan lah semua titik maksimum minimum lokalnya. Untuk mendapatkan titik maksimum minimum global, maksimum minimum globalnya ada nggak? Kita lihat lagi ke soalnya. Ini fungsi terdefinisi di daerah yang terbatas dan tertutup. Pasti punya maksimum dan minimum global. Di teoremanya. Di sini udah dibilang tadi. Apa? Nah, berupa himpunan tutup dan terbatas, pasti maksimum minimum globalnya ada. Untuk itu, mana tadi? Oh ini. Setelah dikumpulkan semua titik maksimum minimum lokalnya, kita hitung nilai fungsinya. X-nya 1, Y-nya 0, nilai fungsinya masukkan. Kemana? Ke fungsi semula. X-nya 1, Y-nya 0. 2 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, ingetin 2 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. 2 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Lupa lagi apa tadi? 2 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat, betul. Masukkan titik 0 ini. 2 tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat, 3. 2 tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat, sekian. Dan titik-titik lain. Jangan lupa, kan ini udah di tahap akhir nih. Titik yang didapat dari stasioner, titik dalamnya juga kita ikutkan tadi. Ini 0, 0. Kita hitung juga nilai fungsinya di 0, 0 yang didapat pakai fungsi 2 perubah tadi. Di 0, 0 saya masukkan 2 tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat hasilnya 2. Nah, yang paling gede menjadi maksimum lokal. Yaitu ini titik 0,2 dan 0,-2 titik maksimum lokal, nilai maksimumnya 6. Oh ya, dia juga jadi maksimum global. Ya. Oke. Kalau ini beda angkanya, misalnya yang ini 6, yang ini 8, ya hanya ini yang jadi maksimum global, yang paling gede. Kemudian minimum lokalnya, minimum lokal yang paling kecil yaitu 0, 0. Juga menjadi minimum global. Karena apa? Minimum global itu pasti termasuk yang lokal juga. Gitu ya. Di antara yang lokal, minimum, yang paling kecil jadi global.
Nilai minimumnya 2. Selesailah diisi tanda tangan saya. Begitu. Lumayan soal ini. Saya kalau harus nulis kan bisa 20 menit. Jadi saya tulis duluan tadi, saya siapkan dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Saya stop dulu recordingnya ya.